saya Siti Khalifah, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi dari SMP Negeri 1 Simajuru. Kali ini saya bersama dengan Ibu Evika Rizky Daryanti, mata pelajaran Bahasa Indonesia, mengajar di SMP Negeri 1 Simajuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Olive. Ya, gimana kabarnya Bu Vika hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu, luar biasa. Bu Olive, bagaimana kabarnya? Iya, alhamdulillah Bu, saya juga sehat hari ini. Nah, baik Bu, kita akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas. Adapun tujuan dari kegiatan ini yang pertama untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Mengapa kegiatan ini dilaksanakan? Karena untuk persiapan awal sebelum Ibu Vika melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, harapan saya dengan adanya kegiatan pra-observasi ini, di saat Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, Ibu akan lebih percaya diri dan juga dapat mengembangkan potensi murid sesuai dengan potensi yang dimilikinya secara berkualitas. Seperti itu Ibu. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, terkait dengan tujuan pembelajaran yang Ibu laksanakan seperti apa Bu Vika? Untuk tujuan pembelajaran sendiri yang akan saya lakukan pada KPM nanti, yaitu peserta didik mampu untuk menemukan topik dan gagasan utama dalam teks laporan hasil observasi Bu. Oke, jadi area pengembangan yang ingin dicapai kompetensinya seperti apa Bu Vika? Ada dua Bu. Untuk area pengembangan sendiri saya memilih dua, yaitu area pengembangan yang pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk area pengembangan keterampilan sendiri meliputi bagaimana cara anak-anak memahami pengertian dari teks laporan hasil observasi, pengertian dari topik dan juga gagasan utama yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Untuk area pengembangan keterampilan sendiri itu meliputi bagaimana cara anak-anak untuk mampu menyelesaikan masalah dengan cara berdiskusi maupun melakukan kolaborasi dengan teman-teman yang ada di kelasnya. Iya, jadi kompetensi pengembangannya ada dua ya Bu ya. Yang pertama di pengetahuan, yang kedua ada di keterampilan. Kalau di pengetahuan itu terkait dengan materi-materi yang akan dipahami oleh anak-anak ya Bu ya. Terus yang kedua terkait dengan keterampilan, bagaimana murid itu bisa berkolaborasi dengan baik sesuai dengan kelompoknya. Nah, jadi untuk pertanyaan yang ketiga di Bu Vika nih, strategi apa yang digunakan saat pembelajaran tersebut? Untuk strategi sendiri rencananya saya menggunakan 3 strategi Bu. Yang pertama adalah berdiferensiasi disesuaikan dengan gaya belajar anak, lalu yang kedua terintegrasi dengan KSE, lalu yang ketiga adalah PBL, Problem Based Learning. Baik Bu, jadi media pembelajaran yang digunakan apa Bu Vika? Untuk media pembelajaran sendiri saya memilih dua Bu. Yang pertama ada video pembelajaran, lalu yang kedua menggunakan teks atau bacaan. Iya, jadi medianya ada dua ya Bu ya. Yang pertama ada video pembelajaran dan juga yang kedua teks pembelajaran tersebut. Nah, yang kelima Bu, pertanyaan yang kelima nih, waktu pelaksanaannya kapan Bu Vika? Untuk pelaksanaan sendiri insya Allah hari Senin ya Bu, hari Senin tanggal 29 Juni 2024. Kelasnya di kelas 8C, jam pembelajarannya jam ke-78. Baik Bu, nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu laksanakan dan juga akan mencatat hal-hal yang terkait dari proses pembelajarannya pada hari Senin 29 Juli 2024, kelasnya 8C, jamnya jam ke-78. Seperti itu Bu Vika ya? Iya, betul Bu. Iya, jadi setelah selesai melaksanakan pembelajaran di kelas, nanti kita akan berdiskusi lagi ya Bu Vika ya? Iya, terima kasih. Nah, kegiatan yang akan kita lakukan nanti pada saat diskusi namanya pasca observasi Bu Vika. Oke, terima kasih atas waktunya ya Bu Vika ya. Semoga pembelajaran yang akan Ibu laksanakan menjadi berkualitas dan juga lebih baik dan lancar. Amin, terima kasih Bu Olive. Iya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Bu Vika ingin mengabsen terlebih dahulu. Abdul Aziz, Sakti. Afan Al Ghazali,
Oke. Merah, kuning. Siapa lagi yang kelebihan? Oke, belum fokus ya Tante ya. Oke, diulang lagi ya. Oke, anak-anak ya. Oke, silakan fokus ke depan semuanya. Fokus hanya instruksi dari Bu Vika saja. Merah, merah, hijau, hijau, kuning, merah. Oke, tepuk tangan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu mengenal topik dan gagasan utama dalam teks laporan hasil observasi atau TLHO. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah kalian mampu menemukan topik dan gagasan utama dalam teks laporan hasil observasi. Oke, sebelumnya Bu Vika ingin bertanya dulu. Anak-anak ada yang masih ingat apa itu topik, apa itu gagasan utama? Ada yang masih ingat? Yang tahu boleh angkat tangan. Oke, Lydia silakan. Topik adalah inti pokok pembicaraan dalam teks atau bacaan. Oke, gagasan utama? Inti atau pokok pembicaraan dalam paragraf. Oke, betul sekali, hebat. Jadi anak-anak, kalau kalian masih ingat bahwa pada pertemuan yang lalu Bu Vika sudah menyampaikan mengenai pengertian topik dan gagasan utama. Jadi topik itu adalah inti dari bacaan atau teks, sedangkan gagasan utama itu adalah inti dari paragraf. Jadi dalam sebuah bacaan itu hanya ada satu topik dan ada beberapa gagasan utama atau gagasan pokok. Gagasan utama atau gagasan pokok itu disesuaikan dengan jumlah paragraf yang ada dalam sebuah teks atau bacaan. Nah, bagaimana cara mencari topik dan gagasan utama dalam sebuah teks LHO? Ada yang masih ingat bagaimana caranya? Ada yang masih ingat bagaimana cara mencari topik? Selain dia, ada yang lainnya. Yang pertama adalah amati judul LHO. Kalian amati dulu judul LHO yang kalian baca. Lalu yang kedua, perhatikan gambar yang muncul dalam teks laporan hasil observasi. Lalu yang ketiga, ya, perhatikan kata apa yang sering muncul dalam sebuah teks atau paragraf, atau kata yang sering muncul dalam bacaan itu atau bacaan itu apa. Setelah itu baru bisa kalian simpulkan topiknya apa. Nah, berikutnya langkah menemukan gagasan utama. Ada yang masih ingat apa saja? Ya, betul sekali. Jadi gagasan utama dalam sebuah teks atau sebuah paragraf itu bisa dituliskan dengan rumus ABC. Jadi gak cuma matematika yang punya rumus, bahasa Indonesia juga punya rumus. A itu awal, B itu belakang, C itu campuran. Nah, jadi gagasan utama dalam sebuah paragraf itu letaknya hanya 3. Di awal, di akhir, dan campuran. Tidak ada gagasan utama itu yang letaknya di tengah-tengah paragraf. Dan sudah pasti salah kalau kalian jawabnya di tengah-tengah paragraf. Nah, cara mencarinya bagaimana? Kalian bisa melihat ciri-cirinya. Kalau sebuah paragraf itu ada di awal, ciri yang pertama adalah kalian lihat di kalimat pertamanya. Di kalimat pertamanya harus ada kata merupakan, yakni, atau adalah. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai topik dan gagasan utama, Bu Vika di sini ada sebuah teks laporan hasil observasi yang berjudul Belia Becak Listrik Asal Yogyakarta. Nanti kalian silahkan
bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kelompoknya itu disesuaikan dengan hasil asesmen diagnostik awal kalian. Yaitu silakan yang kemarin hasil tes gaya belajarnya audio bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Lalu untuk yang kemarin hasil gaya belajarnya visual bisa bergabung dengan kelompoknya, dan yang kinestetik juga sama. Satu kelompok berisi 4 anak. Oke, paham? Oke, kalau sudah silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, anak-anak sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Oke, belum dapat kelompok? Sudah semua ya? Oke, kalau sudah semua silakan kalian dengarkan instruksi dari Bu Vika. Jadi, seperti yang Bu Vika sampaikan di awal, bahwa kalian nanti tugasnya mencari topik dan gagasan utama dari teks yang Bu Vika sediakan. Nah, untuk anak-anak yang audiovisual, silakan kalian melihat video yang sudah Bu Vika share di grup. Silakan dibuka, di situ ada video. Lalu kalian cara mengerjakannya, kalian tuliskan dulu, kalian transkripsikan dari audio itu ke dalam tulisan. Setelah itu kalian cari topik dan gagasan utamanya. Oke. Lalu untuk yang visual, silakan kalian langsung baca saja teks yang sudah kita berikan. Nah, silakan dibaca. Untuk anak-anak yang kelompok kinestetik, nanti silakan kalian boleh berjalan mencari teks yang sudah kita tempelkan di dinding kelas. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Kalau tidak ada, silakan kalian mulai mengerjakan tugasnya masing-masing. Sudah selesai diskusinya anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah, Bu Vika minta perwakilan satu kelompok untuk maju ke depan. Kelompoknya siapa? Oke, boleh silakan maju. Nah, untuk kelompok yang lain, silakan kalian menyiapkan daftar pertanyaan apabila ada yang mau ditanyakan dari kelompoknya Imas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang diskusi mengenai topik dan gagasan utama, ialah becak listrik. Gagasan utama pada paragraf 1 terletak di awal, yaitu becak menjadi alat transportasi khas Indonesia. Dan gagasan utama pada paragraf kedua terletak di awal, yaitu Delia merupakan aplikasi yang bergabung dengan situs milik Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melengkapi tujuan wisata. Gagasan utama pada paragraf kelima terletak di awal, yaitu apabila becak ini tidak dikayu sama sekali. Dan gagasan utama pada paragraf ke-6 terletak di awal, yaitu cara mengoperasinya sederhana, cukup menarik, kendali gas. Gagasan utama pada paragraf terletak di awal, yaitu becak listrik bisa dilengkapi dengan lampu penerang kiri dan kanan. Gagasan utama pada paragraf 8 terletak di akhir, yaitu jadi bisa dikatakan bahwa becak ini sebagai transportasi yang memiliki sebutan kelebihan. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ada. Mengapa kalian menjawab gagasan utama paragraf keempat ada di akhir atau belakang? Karena
observasi mengenai topik dan gagasan utama yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Nah, untuk hasil diskusi tadi, Bu Vika sudah cukup bangga ke kalian karena kalian sudah bisa menyelesaikan tugas yang Bu Vika berikan. Oke anak-anak, untuk pertemuan berikutnya, sebelum itu Bu Vika ingin menanyakan dulu, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Dari materi yang sudah Bu Vika sampaikan tadi, ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, berarti untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai menentukan data dalam teks laporan hasil observasi. Kalian bisa lihat di buku paket kalian bisa belajar sendiri di rumah di buku paket halaman 17. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Kita bersiap dulu berdoa, terus minta tolong ketua kelasnya disiapkan untuk berdoa. Membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bersama Ibu Evika Rizky Daryanti dalam kegiatan pasca observasi. Beliau ini adalah guru yang saya observasi pada kegiatan supervisi akademik kemarin. Pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Vika, yang pertama, bagaimana nih Bu perasaannya ketika melaksanakan KPM kemarin? Untuk perasaan sendiri awalnya saya grogi ya Bu ya, jadi ada rasa grogi. Karena apa? Karena biasanya saya hanya mengajar dengan siswa saja, tapi sekali ini ditemani dengan Ibu, Bu Alif. Jadi ada sedikit rasa grogi, tapi lama-kelamaan alhamdulillah sudah mencair dan bisa seperti biasanya lagi. Oke, jadi awalnya grogi ya Bu ya, tapi lama-lama bisa mengkondisikan diri ya Bu ya. Jadi suasananya lebih nyaman seperti itu. Ya. Oke. Jadi yang kedua, kira-kira pengembangan kompetensi yang hendak dicapai itu seperti apa? Tentang strateginya, tentang tahapannya, seperti itu Ibu Vika. Untuk area pengembangan sendiri ada dua Bu. Yang pertama adalah area pengembangan pengetahuan, lalu yang kedua adalah area pengembangan keterampilan. Untuk pengetahuan sendiri yaitu bagaimana teori-teori anak memahami mengenai pengertian topik, pengertian gagasan utama, serta bagaimana cara anak untuk menemukan topik dan gagasan utama dalam teks laporan hasil observasi. Untuk area keterampilan sendiri itu saya gunakan untuk anak-anak berkolaborasi dan juga bekerja sama, berdiskusi mengenai topik dan gagasan utama dalam teks laporan hasil observasi. Untuk strateginya sendiri saya menggunakan 3 strategi. Yang pertama berdiferensiasi Bu, saya kelompokkan anak-anak berdasarkan gaya belajarnya, ada yang audiovisual, ada yang visual saja dan kinestetik. Lalu yang kedua adalah terintegrasi dengan KSE, yaitu saya gunakan saat pengkondisian kelas Bu. Jadi saya kondisikan dulu kelasnya agar anak-anak lebih fokus. Setelah itu PBL, program based learning, yaitu dengan cara memberikan masalah-masalah kepada anak, lalu anak-anak bisa mencari solusinya sendiri. Baik Bu, seperti itu. Jadi tahapan-tahapannya seperti apa Bu? Untuk tahapannya sendiri, yang pertama pastinya saya memberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu Bu. Pertanyaan pemantik itu seputar pengetahuan anak mengenai materi yang akan saya sampaikan. Untuk memancing pengetahuan anak-anak, biasanya saya memberikan teks terlebih dahulu. Dengan teks itu kita berdiskusi mengenai pengertian topik, pengertian gagasan utama, dan juga bagaimana cara menemukan topik dan gagasan utama dalam teks laporan hasil observasi. Setelah itu, setelah berdiskusi dengan anak-anak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang sudah dia peroleh, lalu saya memberikan penguatan. Setelah itu di bagian inti saya mengelompokkan anak-anak menjadi beberapa kelompok berdasarkan gaya belajar anak. Ada yang visual tadi, ada yang audiovisual maupun kinestetik. Setelah dikelompokkan, saya berikan materi media pembelajaran Bu. Media pembelajarannya ada yang berupa video dan juga teks. Setelah itu, anak-anak saya beri tugas untuk mencari topik dan gagasan utama yang ada di dalam teks laporan hasil observasi yang berjudul Belia Becak Listrik asal Yogyakarta. Setelah itu, setelah saya bagikan kelompok
kelompoknya anak-anak berdiskusi, saya beri waktu untuk berdiskusi. Setelah berdiskusi, saya beri kesempatan untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya biar bisa didiskusikan dengan kelompok lain. Iya baik, jadi sangat rinci sekali ya Bu ya pembelajarannya, strateginya dan juga tahapan-tahapan yang Ibu sampaikan sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas. Jadi untuk yang pertanyaan ketiga Ibu Vika, sejauh mana pembelajaran atau ketercapaian keberhasilan dalam pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan pada saat proses pembelajaran tersebut? Sejauh mana kurang lebih 90% ya Bu, 90% anak-anak sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya berikan. Baik Bu, jadi 90% ya Bu ya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya yang keempat, kendala apa nih Bu yang Ibu Vika hadapi pada saat proses pembelajaran tersebut? Untuk kendala sendiri yaitu terutama saya kan mengajarnya di jam terakhir ya Bu ya, jam 7-8. Anak-anak itu fokusnya sudah teralihkan Bu. Jadi fokusnya itu fokus ke lapar, pengen pulang, sudah bosan seperti itu. Jadi kendala-kendala yang seperti itu yang terjadi saat saya KPM kemarin. Anak-anak kurang fokus dalam pembelajaran. Baik Bu, jadi kendalanya terkait anak-anak kurang fokus terhadap pelaksanaan pembelajarannya ya Bu ya. Jadi dari kendala yang Ibu sampaikan barusan, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi kendala tersebut Ibu? Untuk antisipasi saya yang sudah saya lakukan pada KPM kemarin yaitu yang pertama pasti mengajak anak-anak untuk ice breaking Bu. Jadi bagaimana saya mengajak anak-anak untuk kembali fokus dengan pembelajaran atau KPM yang saya laksanakan. Setelah itu saya juga memotivasi anak agar mau belajar. Jadi kapanpun waktunya dia harus tetap belajar Bu. Jadi harus perlu dimotivasi memang. Baik Bu, jadi itu rencana yang akan Ibu laksanakan ya Bu ya. Yang pertama ice breaking pada jam-jam tertentu, yang kedua kan selalu memotivasi murid-murid agar tetap fokus pada saat pembelajaran. Baik Bu, sangat luar biasa sekali ya Bu ya solusinya. Oke, nanti kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perbaikan kendala tersebut? Untuk rencana perbaikan pastinya saya akan setiap saat melakukan perbaikan Bu, karena seyogyanya guru itu kan selamanya belajar. Jadi saya akan terus belajar mengembangkan kompetensi saya supaya saya menjadi guru yang lebih baik lagi. Iya. Kapan-kapan rencananya seperti apa Bu? Rencananya kapan? Untuk rencananya mungkin di pembelajaran berikutnya saya sudah melakukan perubahan itu Bu. Baik Ibu. Dari tahapan yang Ibu sampaikan hari ini, rangkaian kegiatan yang kita lakukan hari ini, kira-kira apa Bu harapan setelah proses kegiatan pasca observasi ini? Untuk harapannya sendiri, saya berharap saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi Bu. Saya bisa mengembangkan kompetensi saya di mana saya bisa mengajar sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara Bu. Jadi anak-anak sudah memiliki potensi sendiri, guru tinggal bagaimana memotivasi anak untuk memunculkan bakat dan minat yang ada dalam dirinya itu. Baik Bu, percakapan kita kali ini sangat mengasihkan ya Bu ya, tentunya dengan rangkaian-rangkaian kegiatan dan rencana yang Ibu laksanakan. Semoga nantinya berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Vika atas waktunya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.